Saya masih bersama dengan anak muda yang dikenal kritis terhadap isu dan kebijakan politik hingga fenomena sosial yang relevan bagi Gen Z. Dia aktif memberikan pandangannya melalui media sosial hingga dijuluki Presiden Gen Z. Ia adalah Rian Fahardi. Rian, Gen Z ini sekarang kan sangat lekat dengan media sosial. Media sosial itu bukan hanya tempat untuk berekspresi saja, namun juga arena persaingan. Ini akan memunculkan tantangan atau algoritma yang dibentuk itu nanti akan memicu tekanan dengan sosial dan akan berpikir tidak realistis itu Gen Z. Menurut pandangan Rian seperti itu? Ya, di satu sisi sosial media bisa jadi senjata yang baik lah ketika dimanfaatkan dengan baik. Contohnya Rian bersuara tentang jalanan rusak di kampung, besok habis itu bisa langsung dibenerin. Tapi di satu sisi ini bisa merusak, menggerogoti hati kita, bahkan pemikiran kita juga secara pelan-pelan. Dan hari ini kayaknya udah terbukti gitu bahwa setiap institusi hari ini sedang mengalami satu tantangan yang luar biasa, yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama di pendidikan kita hari ini. Ya, misalnya kita melihat bagaimana fenomena-fenomena murid atau siswa yang bahkan udah nggak bisa mengerti maunya apa. Kayak misalnya banyak anak SD fenomena yang kemarin misalnya masnya nonton ada anak SD yang perpisahan terus dia nyawer. Terus ada anak SD perpisahan joget-joget lentur. Terus background di belakang tuh ada guru sama teman-temannya. Artinya hari ini dengan adanya sosial media juga sangat berpengaruh bagaimana mendidik generasi muda atau generasi-generasi kita ke depan. Dan bagi Rian kalau ini dibiarkan, ini akan menggerogoti bangsa, cara berpikir, cara berperilaku. Dan ini sangat fatal kalau lagi-lagi kita biarkan. Itulah pentingnya, menurut Rian, itulah pentingnya berpikir kritis, berisik yang berisi, agar tidak terjerumus dalam tekanan sosial melalui media sosial. Ya, di satu sisi itu penting, tapi di sisi yang lain perlu regulasi yang benar-benar dipikirkan secara matang lewat data yang benar-benar berasal dari apa yang hari ini benar-benar terjadi. Bukan hanya di permukaan, tapi di akar rumput, dia nggak kelihatan di fenomena hari ini. Jangan sampai sosial media yang mendidik anak-anak muda yang bisa secara liar gitu. Karena hari ini kan generasi muda terutama Rian yang waktu sosial medianya itu bisa berjam-jam, kita kan terpapar nilai terus tuh, terpapar value terus, dan itu bisa bikin kita berubah. Yang awalnya mungkin sopan, yang awalnya mungkin punya empati, tapi karena tayangan-tayangan yang kita tonton itu selalu marah-marah, selalu menunjukkan tidak punya hati, ya kita bisa cepat berubah tuh. Apa bayangan Rian jika Rian saat ini melihat kondisinya seperti ini, bayangan Rian 5 tahun ke depan akan seperti apa? Pertama, bayangan Rian kalau semua masalah tadi nggak diberesin, terutama soal pendidikan kita, ya kita akan di sini-sini aja, kita nggak akan melompat jauh. Mimpi itu Indonesia emas di mata Rian. Kenapa? Kalau misalnya kita tarik lagi ya, ini pendidikan kita. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 1 India. Kita ada 4.000 kampus. 4.000 kampus itu kalau udah digabung Kementerian Agama juga. China mungkin setengahnya dari kita. Ya udah mau 3.000 lah kayaknya dia di 2000-an. Tahu nggak? Dosen kita ada berapa? Jutaan. Dosen kita 300 ribuan. Cina punya jutaan dosennya. Dengan gajinya yang pasti nggak. Artinya apa yang ingin Rian sampaikan? Rian ingin bilang bahwa kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga, sarjana ini akhirnya kurang, ini kan kita nggak nyampe 10%. Gimana kita mau bangun bangsa? Jadi bagi Rian yang harus diprioritaskan hari ini adalah kualitas.
pendidik, guru, dosen tinggiin gajinya, gaji guru kita jauh banget tuh dengan negara-negara bahkan di Asia Tenggara sendiri. Dia pengen bilang kalau masalah yang paling dasar ini nggak diselesaikan, masalah ketimpangan ini nggak benar-benar kita gotong royong mikirinnya, ya Rian juga bertindak apa yang Rian bisa lakukan. Tapi kalau itu nggak ada harmonisasi antara trisektor, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, saya yakin the Indonesian Dream milik kita semua mungkin akan runtuh gitu. Jadi ya fokus membenahi hal-hal dasar, dan bagi Rian hal yang paling dasar adalah di pendidikan. Kalau berkesempatan bertemu dengan presiden atau wakil presiden, mungkin apa yang ingin Rian sampaikan saat ini? Rian udah ketemu. Lalu? Dan ngomong langsung apa yang hari ini Rian cemaskan, dan saya rasa yang Rian inginkan itu tadi, berani jujur aja dengan apa yang kita hari ini hadapi, apa yang hari ini negara kita alami. Karena dari kejujuran itu kita bisa mikirin cara yang paling tepat, solusi yang paling tepat untuk kita bisa bergotong royong, untuk kita bisa berembuk untuk memikirkan masalah-masalah ke depan. Artinya saya cuma ingin bilang bahwa presiden hari ini punya kekuatan gitu, harusnya punya will untuk melihat apa yang benar-benar masyarakat butuhkan. Saya selalu senang gitu kalau ngelihat Pak Prabowo ingin beresin masalah-masalah dasar seperti WC di banyak sekolah negeri katanya nggak bagus, jadi pengen diberesin semua. Terus beberapa anggaran harus fokus di masalah infrastruktur itu segala macam. Saya seneng banget. Tapi kadang ke bawah tuh nggak selesai, dan ini yang bikin Rian akhirnya siapa yang bisa menyelesaikan itu semua. Kalau presiden udah bilang beresin masalah toilet, bangku, tapi kita lihat datanya hari ini masih hampir 500 juta gitu. Optimistis di tanah air dengan negara ini Rian saat ini? Sebagai yang tumbuh besar di negara sendiri ya harus optimis, dan saya selalu percaya bahwa generasi muda hari ini akan mengubah Indonesia dengan cara-caranya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa sendiri, karena membangun Indonesia yang emas tadi itu butuh estafet antar generasi. Dan untuk bisa mencapai kondisi yang mungkin semua kita inginkan, ya kita perlu duduk bareng, kita perlu ngobrol, kita perlu banyak diskusi, bukan hanya mementingkan ego sektoral kita atau hanya naluri-naluri yang mungkin ingin berkuasa tapi tidak mendengarkan orang lain. Baik, terima kasih Rian telah hadir di program Rosi, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi pada Kamis depan. Terus perbarui informasi-informasi terkini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.